main-main urusan negara, aing kepada negara Malaysia. Kita usahana. Bisa baca Indonesia abang orangnya ini ya. Saya berangkat kata main-main urusan negara, aing kepada negara Malaysia. Setiap orang berhak melaporkan dan berhak dilaporkan. Menerima laporan dari masyarakat adalah melakukan pendalaman. Apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak? Goreng loba nanya, pangrasa acreng. Ai saur salire Pak Dedi kumaha si Bapak aing? Ya dari lihat dilihatnya dari sosok mana, sisi mana gitu. Namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya. Memberikan gelar pada saya, banyak sekali gelarnya. Dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambetura, Mulyono Jilid 2, kemudian gubernur yang mungkin ya dungu gitu kan. Kemudian yang terbaru ini juga ada lagi saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Indomie jeung Indosat adi lancak sepupuna Indosemen. Indomie jeung Indosat adi lancak boga sepupu Indosemen. Kepala pusatnya Indosiar. Lanjut na Indomaret. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik, itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Tanggapan di Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi setelah mendengar bahwa beliau disebutkan gubernur Totet, etalah tulisannya di luhur. Cek Bapak Aing ge kan bae disebutkan dungu ciga bahasa eta ku si Rocky Gerung, terus ayeuna disebutkan Totet ku pembuka agama atau ku ustad. Nah kan bae, yang penting mah geus melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Viralnya kasus Ustadz Acang yang menghina KDM Gubernur Jawa Barat, di sini muncul video terbaru unggahan netizen tentang Ustadz Acang yang teriak-teriak dan seperti kesurupan. Berikut videonya. Main-main urusan negara, aing kepada negara Malaysia. Kita usahana. Kita. Ini main-main. Siapa goblok supaya. Bisa baca Indonesia abang orangnya ini ya. Saya berangkat kata main-main urusan negara, aing kepada negara Malaysia. Kita usahana urusan hakana. Indomie jeung Indosat adi lancak sepupuna Indosemen. Indomie jeung Indosat adi lancak boga sepupu Indosemen. Kepala pusatnya Indosiar. Lanjut na Indomaret. Goreng loba nanya, pangrasa acreng. Ai saur salire Pak Dedi kumaha si Bapak aing? Ya dari dilihatnya dari sosok mana, sisi mana gitu. Namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan. Tanggapan di Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi setelah mendengar bahwa beliau disebutkan gubernur Totet, etalah tulisannya di luhur. Cek Bapak Aing ge kan bae disebutkan dungu ciga bahasa eta ku si Rocky Gerung, terus ayeuna disebutkan Totet ku pembuka agama atau ku ustad. Nah kan bae, yang penting mah geus melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Da cek Bapak Aing ge cenah kan naon teh naon nu dilakukan, kebijakan naon nu dikeluarkan ku Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi pasti mau bisa memuaskan seluruh masyarakat. Pasti aya wae nu kontra nu pro. Cuman nya kan nu disasalkeun di dieu teh bahasana bahasa nu dipake ku si pembuka agama eta nepikeun ka heuh ge. Mangsa ngaralilah mun can tinggal di video urang nu saacana aya non teh make bahasana nu kurang ngeunah didenge lah. Tapi si ustadna ge geus klarifikasi bahwa intina mah minta maaf cenah jeung non teh da sebenarnya mah ngadukung ka program-program KDM teh
program anu barak militer nu didukung teh amun dana hibah nu ditahan lah teuing. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik, itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama. Sudah sampai pada akhlak. Gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja. Nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Ya. Sampurasun kasadayana wargi-wargi anu aya di mana wae, wabil khusus wargi pribados Aa Aceng anu tos ngajak gelut ka Bapak Deddy Mulyadi atanapi ngawon-ngawon ka Pak Deddy Mulyadi. Kemungkinan menurut Aa Aceng tidak seberapa itu ucapan perkataan itu atau dianggapnya apa, tapi yang menganggap dukungan dari Pak Deddy itu sudah menganggap ancaman dan ajakan dan menjelekkan nama baik Pak Deddy. Saya sebagai warga orang Garut juga malu ada ulama besar atau kiai besar yang bicaranya sembrono, tidak dipikirkan apa yang akan terjadi dan apa tanggapan orang lain. Kalau Pak Kiai ngomongnya tidak diatur atau tidak disaring. Akhirnya tanggapan para netizen, Kiai kami orang Garut jadi lecehan orang lain, jadi hinaan orang lain. Saya malu jadi orang Garut kalau ada kiai-kiai yang lain seperti begitu, seperti Aa Aceng. Aa Aceng semoga bisa tabayun untuk ke depannya, dan semoga meminta maaf ke Pak Deddy Mulyadi atau ke netizen pendukung-pendukung Pak Deddy Mulyadi. Masalah dana hibah tidak keluar itu udah ada aturannya. Daripada memperkaya diri, mungkin Pak Deddy Mulyadi untuk disebarkan siapa yang belum merasakan dana hibah dibagikan ke Pak Deddy, ke pondok pesantren tersebut. Yang sudah kebagian mungkin gantian untuk dibagikan ke yang belum. Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Pondok pesantren itu aturan Pak Deddy, saya tanggapi itu. Jadi mohon maaf ke Aa Aceng, segera tabayun dan meminta maaf ke netizen atau ke Pak Deddy Mulyadi, ke Pak Presiden juga, ke Bupati juga, karena udah tersangkut dihina oleh Pak ulama itu, Pak Aa Aceng. Terima kasih Aa Aceng. Salam baktos di pribados, kami orang Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang membantah pembela Cang Mujib, katanya dirujak netizen dakwah itu harus habis-habisan lil haq walau kana murron. Betul, dalam agama ada yang dinamakan konsep dakwah. Salah satunya konsep dakwah itu adalah memang kulil haq walau kana murron. Tetapi harus diingat, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an justru mengajarkan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izzah. Di satu sisi memang ada kulil haq walau kana murron, di satu sisi ada ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izzatil hasanah. Nah, ini harus paham bahwa artinya ada kalanya kita memang harus kulil haq walau kana murron, tidak teteng aling-aling. Itu kan, tidak pandang bulu, apapun kondisinya, siapapun yang kita hadapi harus kulil haq walau kana murron. Sampaikan yang benar atau kebenaran walaupun pahit didengar, dirasa, sampai reaksinya mungkin akan dibenci dan lain sebagainya. Betul sekali, tetapi dalam konteks yang mana dulu, gitu kan. Sepertinya kalau misalkan menghadapi kebijakan ataupun sesuatu yang dilakukan oleh pimpinan seperti Bapak Gubernur kita, Bapak KDM,
salah kalau kita menempatkan kulil haq walau kana murran. Nah, kemudian berikutnya ada kalanya kita memang harus memakai sistem atau konsep ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu tetap harus dengan cara-cara yang bijak, kata-kata yang tidak menyakiti, tidak mengandung unsur ujar kebencian, tetap harus dikedepankan, Dan ingat, siapa yang kita tiru, siapa yang kita tauladani? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasul mengajarkan seperti itu? Ingat, agama itu rahmatan lil alamin. Oke, itu saja untuk sementara ini karena saya sedang di perjalanan. Yuk kita diskusi, yuk kita ngobrol di komentar bagaimana sikap kalian dan bagaimana menurut kalian. Tidak usah disebut namanya, mungkin kalian sudah tahu. Silakan di kolom komentar saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jawa Barat nya masih kena rame ya alam dunia teh ya. Di itu perang cenah nu di dia ribut masalah Aceh cenah gitu. Warga Jawa Baratnya tuluy deui aya pembela pangresa Aceh nu ngajak kitu nu ngajak kieu, wah macam-macam we pokona mah. Jadi kieu aya namanya warga Jawa Barat terkhusus kanggo pembela pangresa Aceh nya. Hapunten nya sata acana sim abdi sanes jalmi bener, sanes jalmi pinter, sanes gitunya. Seueur kalepatan tubuh ning jalmi bodoh mah nya. Ta abdi tujuanana teh sanes bade ngarungkadkeun paniatan oge. Sanes bade ngajatuhkeun, sanes bade nyela gitunya pangarsa Aceh, sanes ampun paralun gitunya. Sabab Quran ge apanan ngajarkeun masalah eta mah wailul likulli humajatil lumajah, apanan cilaka anu sok ngupatkeun, anu sok mencela, apanan cilaka anu gitu mah cek Quran oge gitunya. Tak jadi apun paralun abdi tuantun sareng deui nya paniatan abdi hanya menyampaikan sesuai ajaran Kanjeng Rasul sakitu tujuan abdi mah nya. Kanggo pembela pangresa Aceh ya sanes abdi pangiona sanes gitunya punten nya ari sakirana aya pangarti saeutik mah gitunya nya disampaikan ku abdi ayeuna zamana media sosial nya sampaikeun dina media sosial data dina ge pangresa Aceh dina media sosial terangna gitunya. Jadi disampaikan deui ku media sosial gitu. Tah gitunya warga Jawa Barat. Sakitu we heula ayeuna mah nya. Wallah. Guys, di sini muncul kembali video lama Ustadz Aceng di mana tampak Ustadz Aceng sedang berteriak-teriak dan sedang menggebu-gebu emosional. Di sini banyak sekali netizen yang memberikan komentar terhadap Ustadz Aceng ini, guys. Di sini mah bukan Ustadz tapi setan menjelma menjadi Ustadz Jerona iblis, kata seperti itu. Kudu disikat kiai kitu mah. Kiai Ustadz mah kudu santun dalam berbicara dan ilmu paling tinggi itu adab kan katanya. Duh, kalau Ustadz yang kita kenal ahli agama kok begini ya omongannya. Jadi guys, ini bukan pertama kali ya Ustadz Aceng dengan memberikan ceramahnya itu emosional dan berteriak-teriak seperti itu. Tapi ternyata sudah sering, bahkan ada juga sebelumnya video lama Ustadz Aceng muncul sedang marah-marah, bahkan disebut singa Garut ahli agama. Kang Haji Aceng ingat adab gitu. Jadi memang benar-benar Ustadz Aceng ini sudah banyak mendapatkan hujatan dari netizen sebelumnya. Hingga pada akhirnya beliau menyentil dan menyerang KDM, Gubernur Jawa Barat. Maka muncullah semua video-video lama jejak digital Ustadz Aceng ini yang saat memberikan ceramahnya marah-marah, emosional dan teriak-teriak seperti yang dilakukan kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Juga muncul beberapa pendapat dan komentar dari netizen yang mengatakan harusnya Ustadz menjadi contoh yang baik bagi jemaahnya, tetapi ini malah tidak mencerminkan seorang Ustadz yang tidak patut dicontoh gitu. Karena Ustadz biasanya berbicara dengan lembut, sopan santun, tapi ini malah
kasar, teriak-teriak, dan sering menyakiti hati orang seperti itu. Juga bahkan sesepuh dari Garut ikut memberikan komentarnya terhadap video Ustadz Aceng yang sangat viral ini. Dia mengatakan gak sepantasnya Ustadz Aceng berkata seperti itu karena harusnya bisa lebih baik lagi dan lebih punya adab kepada khususnya pejabat publik. Yang sekarang adalah Gubernur Jawa Barat seperti itu. Gimana menurut kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya.